Shalom. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik, teramat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan saat ini kami mau siapkan hati kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Yesus dimuliakan. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu dalam kitab Matius pasal 17 dan Markus pasal 9. Hari ini kita akan merenungkan dari peristiwa setelah Yesus dimuliakan Allah bersama-sama dengan Elia dan Musa di atas gunung. Peristiwa di mana Yesus dimuliakan di atas gunung dicatat oleh Matius, Markus, dan Lukas. Ada banyak yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini sehubungan dengan keadaan dunia sekarang ini. Kita bisa melihatnya dalam firman Tuhan dari Matius 17 ayat 1 sampai 3. Di sini diceritakan Yesus naik ke atas sebuah gunung yang tinggi membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di atas gunung mereka melihat Yesus dimuliakan dan sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Jadi di sini ada Musa, Elia, dan ada Yesus. Sebagaimana kita ketahui bahwa Musa mewakili hukum Taurat dan Elia mewakili nabi. Jadi di sini ada hukum Taurat, ada nabi, dan di tengah-tengah mereka ada anak Allah. Ketika Petrus melihat hal itu, Petrus berkata demikian. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan,
betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Kalau kita perhatikan baik-baik, di sini Petrus ingin menempatkan mereka bertiga pada level yang sama. Ketiga-tiganya mau dibuatkan kemah. Dengan kata lain, Petrus ingin mensejajarkan Yesus dengan hukum Taurat dan Nabi. Ini suatu kesalahan yang besar. Tahukah apa yang terjadi ketika Petrus mencoba menempatkan mereka bertiga pada level yang sama? Dalam ayat yang kelima dikatakan, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Di sini Alkitab mencatat bahwa ketika Petrus sedang berkata-kata, awan terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia, dengarkanlah Yesus. Bukan dengarkan mereka, bukan dengarkan Musa, juga bukan dengarkan Elia. Ketika Petrus mencoba untuk menyamakan Yesus dengan Musa dan Elia, awan turun, mereka sangat ketakutan. Tetapi Yesus datang untuk berkata, berdirilah, jangan takut. Kenapa? Karena Yesus datang untuk membawa kasih karunia. Mari kita perhatikan apa yang Markus katakan tentang ayat ini. Dalam Markus 9 ayat 8 dikatakan, dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka. Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama dengan mereka, kecuali Yesus seorang diri. Dengan kata lain, Yesus tetap ada bersama-sama dengan mereka. Sekalipun Petrus mau mensejajarkan Yesus dengan Musa dan Elia. Yesus tidak pernah meninggalkan Petrus. Sekalipun teman-teman meninggalkan kita, Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun orang-orang mengeluh hidup sekarang susah, ekonomi lagi tidak menentu, tetapi kita harus bisa melihat bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Mungkin kita berkata, memang kenapa kalau Yesus ada bersama-sama dengan kita? Masih ingat Yusuf ketika dijual sebagai budak di Mesir? Alkitab mengatakan Yusuf telah dibawa ke Mesir. Potifar membeli Yusuf dari tangan orang Ismail, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Setelah Potifar melihat Yusuf disertai Tuhannya, maka Potifar memberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya ada di bawah kuasa Yusuf. Bukankah kita mau menjadi orang yang seperti Yusuf? Jadi kabar baiknya adalah kalau Yesus ada bersama-sama dengan kita, kemanapun kita melangkah, apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan buat kita berhasil. Jadi kita perlu mengerti di dalam hidup ini, semuanya berbicara tentang Yesus, bukan tentang Musa, bukan tentang Elia, bukan tentang kita. Semuanya berbicara tentang Yesus, Yesus yang terbesar, Yesus yang terbaik, Yesus yang terindah, Yesus segala-galanya di dalam hidup kita. Yesus ada di dalam kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Yesus ada di dalam kita, apapun yang kita kerjakan, Yesus akan buat berhasil. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada perenungan ini Tuhan. Biarlah renungan ini merema di kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hanya Engkaulah yang dimuliakan, hanya Engkaulah yang ditinggikan, hanya Engkaulah yang Tuhan yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.